ada Mas Andi, ada Mbak Wahida Soeb, ada Teh Rahma, dan saya Muhammad Wadillah. Jadi sebelum pelantikan atau pengukuhan, PBIK PMI, kita akan melakukan satu kegiatan. Nanti Pak Ketua Panitia yang akan menjelaskan dan menerangkan kegiatan yang mau kita laksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan pengukuhan nanti. Baik, Pak Ketua Panitia, saya kira saya langsung memberikan penjelasan atau press conference kepada teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mafadu. Yang saya hormati sahabat-sahabat PBIK PMI yang hadir pada kesempatan hari ini. Dari sebelah kiri saya perkenalkan Mas Sandi Suarbiasa. Oh iya, sorry. Paling sebelah kiri ada Dr. Wahida Soeb, aktivis perempuan yang melalang Buana dan melalang Nusantara. Di sebelahnya ada sahabat Sandi Suarbiasa, seorang akademisi, politisi, aktivis yang tidak pernah berhenti, selalu bergerak di mana beliau berada. Dan sebelah kiri saya ada seorang aktivis partai politik yang insya Allah akan besar ke depan, Bapak Yunus Rozak, sahabat Yunus Rozak. Dan sebelah kanan saya ada sahabati Ari Rahmayati. Beliau ini pimpinan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekaligus Wasekjen, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di PBIK PMI juga sebagai Wasekjen. Dan saya sendiri Heri Haryanto, saya adik-adik dari beliau semua ini, kader-kader beliau semua. Sahabat-sahabat wartawan, rekan-rekan jurnalis, pada malam hari ini kita sebenarnya sebagai satu momentum untuk memperkenalkan diri, momentum untuk apa sih IKPMI. Supaya sahabat-sahabat wartawan juga tidak memiliki disinformasi tentang IKPMI. IKPMI adalah organisasi alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Organisasi ini berdiri dari tahun 1960 dan sampai hari ini telah menghasilkan banyak sekali tokoh nasional, banyak sekali aktivis, banyak sekali tokoh yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Ruang geraknya sudah sangat luar biasa. Dan kalau kita bicara dari persebaran, dari sisi partai politik, PBIK PMI hari ini ada yang dari PKB, ada yang dari Golkar, ada yang dari Nasdem, ada yang dari Gerindra, ada yang di partai-partai lain, ada P3, ada PSI, ada macam-macam sekali. Persebaran alumni PMI tersebar rata di semua partai politik, walaupun memang banyak yang di PKB. Itu juga tidak sedikit yang bergerak di pemerintahan, baik yang bersifat struktural, institusional, maupun yang bersifat ad hoc. Kalau kita bicara pemerintahan di level kementerian hari ini, insya Allah tidak kurang dari 7 menteri atau wakil menteri itu berasal dari IKPMI. Tidak kurang dari 15 orang adalah gubernur atau wakil gubernur di seluruh Indonesia. Dan tentunya kalau kita bicara bupati atau wali kota, sangat banyak sekali yang berasal dari IKPMI. Artinya organisasi ini memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, memiliki struktur, memiliki jaringan yang insya Allah bisa menjadi bagian dari apapun yang diinginkan oleh pemerintah, apapun yang diinginkan oleh rakyat Indonesia untuk dijembatani dengan pemerintah, apapun yang diinginkan oleh kalangan swasta, bisnis dengan pemerintah, insya Allah IKPMI dengan semua jaringannya bisa menjadi partner yang baik, kira-kira begitu. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa
dalam bulan ini PBI KPMI akan dikukuhkan. Bahasa yang dilantik sekarang dikukuhkan. Karena IKPMI ini organisasi yang independen, jadi kita mengukuhkan diri. Nah, kita dalam pelantikan atau dalam pengukuhan itu ingin menegaskan kepada pemerintah bahwa kami siap bermitra. Kita siap membantu pemerintah di dalam menjalankan program dan visinya. Sebagaimana kita tahu dalam beberapa perjalanan ke luar negeri, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kita harus memiliki ketahanan dalam dua hal yang paling penting, yaitu ketahanan energi dan ketahanan pangan. Swasembada energi dan swasembada pangan. Kenapa demikian? Karena Pak Prabowo selalu melihat di dalam pergolakan yang terjadi di akhir-akhir ini, terutama terkait dengan disrupsi geopolitik, terkait dengan dinamika geopolitik internasional maupun kawasan, Pak Prabowo melihat bahwa dua hal utama yang harus dikokohkan adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil satu bidang dulu, yaitu ketahanan pangan. Pak Prabowo mengatakan bahwa kita semua harus terlibat. Pemerintah, swasta, masyarakat harus terlibat di dalam program ketahanan pangan. Ada program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya itu, tapi yang juga harus kita lihat adalah bagaimana resource kita yang sangat luas, yaitu lahan pertanian, ladang pertanian, sawah maupun lahan kering, perkebunan dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang harus kita integrasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kita. Nah, kami tahu bahwa visi Pak Prabowo adalah visi besar, visi yang tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dia sudah mengatakan bahwa harus ada kerjasama swasta dan pemerintah, harus ada investasi di dalam bidang pertanian, harus ada namanya keterlibatan organisasi sosial seperti NU, IKPMI, Muhammadiyah dan seterusnya. Kami IKPMI memiliki komitmen untuk membantu Pak Prabowo di dalam mewujudkan visi ketahanan pangan tersebut. Nanti bagaimana langkah-langkahnya? Salah satunya adalah besok pada hari Senin kami akan menanam sorghum di atas lahan 1.500 hektar. Tentunya kita tidak langsung 1.500 hektar, kita akan mulai dengan 200 hektar di Desa Teluk Jambe, Karawang. Lahan itu adalah lahan yang kering, lahan yang tidak cukup subur, tetapi karena teknologi pertanian, kita harus ingat bahwa teknologi memegang peranan penting di dalam sektor pertanian. Kita akan integrasikan teknologi dengan kultur budaya pertanian setempat. Kenapa sorghum? Karena sorghum adalah satu jenis tanaman yang sangat memiliki daya tahan yang kuat, tidak butuh terlalu banyak air, tetapi bisa digunakan, didaya gunakan untuk berbagai hal. Batangnya bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi bahan pupuk, bisa menjadi bahan pakan ternak, buahnya atau bijinya bisa menjadi bahan makanan yang sangat sehat.